Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nadia Yulianti. Aku merupakan salah satu mahasiswa farmasi dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Dan kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua mengenai Principal Component Analysis. Yang mana Principal Component Analysis ini ialah salah satu metode ataupun metode statistik multivarian yang digunakan biasanya itu untuk data yang berskala besar. Dia akan merangkum menjadi sebuah indeks yang lebih ringkas lagi. Nah, pengelompokannya itu menjadi variabel-variabel yang mendeteksi untuk data-datanya itu yang menyimpang seperti itu. Nah, tahapan penggunaan PCA ini apa aja? Yang pertama itu adalah standarisasi. Standarisasi di sini dimaksudkan ialah untuk semua variabelnya itu dinormalkan terlebih dahulu agar skalanya itu setara sehingga setiap eh, variabelnya itu berkontribusi secara seimbang. Lalu menggunakan matriks kovarian. Nah, matriks kovarian ini dibuat untuk mengukur hubungan antara variabelnya itu dari data yang telah disiapkan tersebut. Nah, lalu kita juga menggunakan nilai dengan vector agent, yang mana perhitungan nilai dari vector agent ini perlu ditentukan dalam penggunaan PCA untuk mengidentifikasi komponen utama apa dari matriks kovarian sebelumnya yang telah kita buat. Nah, selanjutnya untuk pembentukan vektor fitur, yang mana komponen ini dengan nilai agent yang rendah dianggap tidak signifikan dan dihapus, yang mana vektor yang tersisa itu akan membentuk vektor fitur. Nah, terakhir adanya transformasi. Transformasi di sini atau transform data nantinya itu transformasi ke ruang komponen utama yang datanya itu akan direpresentasikan ulang berdasarkan komponen utama yang telah dipilih nantinya. Nah, kapan sih PCA ini digunakan? PCA ini digunakan ketika kita ingin menyederhanakan variabel. Nah, tapi kita masih belum tahu apakah variabel tersebut perlu dihilangkan atau variabel mana yang perlu dihilangkan seperti itu. Jadi, teknik PCA ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi hubungan antar variabel, apakah saling berkaitan atau variabelnya itu hanya berdiri sendiri. Nah, berikut implementasi dari PCA ini. Yang pertama, nantinya kita akan melakukan atau memasukkan data ke file ini. Ini kita akan menggunakan machine learning-nya itu Orange nantinya. Nah, file ini nantinya kita transform datanya ke PCA. Ini masih data to data. Nah, dari PCA ini nanti kita akan transform datanya ke Sketcherplot. Nah, di Sketcherplot kita akan bisa melihat hasilnya nanti. Dan di PCA juga ke data table kita transform data to data. Nah, selanjutnya ini adalah hasil yang kita tentukan dari dokumen yang FTIR farmasi tadi. Nah, ini untuk yang warna bulat biru ini adalah untuk yang asli dan yang merah itu adalah palsu. Yang mana interpretasi dari hasil ini adalah titik biru dan merah ini kan tersebar ke seluruh area. Yang mana nantinya area yang ada yang dominan. Nah, kegunaan dari PCA ini ialah untuk mereduksi yang mana dimensi dari data dari kedua komponen ini. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan melakukan implementasi dari penggunaan katakan download Aerostep ini dan kita menggunakan data yang PCI Farmasi FTIR. Nah, di sini sudah nampak kelompoknya itu ada 30 intense, 8 features, dan no missing value. Nah, untuk kategorinya kita ubah menjadi target, sedangkan untuk yang panjang gelombangnya itu feature, role feature, seperti itu. Nih, nah ini kita ubah terlebih dahulu ke targetnya. Jangan lupa nanti bakalan kita apply. Oke, ini target. Caranya itu ditarik dulu, teman-teman. Nah, baru diubah ke target dan di-apply.
Nah, ini kita bisa langsung tutup terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mentransfer datanya itu dari file itu ke PCA-nya. Nah, di PCA ini, nah nantinya di PCA baru kita transfer data to data ke Sketcherplot. Jadi kita bisa melihat eh, regresi dari data tersebut. Nah, dari PCA ini baru nanti ke data table. Nah, ini masih data to data semuanya, teman-teman. Nah, tapi kita bakalan ubah dari PCA ini ke transform data. Nah, ini adalah hasil dari proportion of variance-nya. Ini kita baru show only-nya itu 20. Kita bakal bisa coba show only-nya itu 30 ataupun explain variance-nya itu menjadi 70 dan komponen itu bakal jadi 4 pemisahan gitu. Jadi ada PC1, PC2, PC3, dan PC4 nantinya. Ini. Oke, kita optionnya itu normalize variable. Ini udah apply automatically. Lalu ini adalah hasil kumulatif variance-nya dan komponen variance-nya yang warna merah seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana variansi itu dikelompokkan menggunakan PCA ini, baik menggunakan komponen-komponen analysis-nya. Nah, dari PCA ini kita akan transform data to data, karena kita akan mengkelompokkan, jadi kita harus transform datanya itu ke data terlebih dahulu menggunakan untuk kita lihat di scatter plotnya nanti. Oke, selanjutnya. Nah, baru PCA ke data table juga kita transformkan data to data. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk di data table, ini sudah diinfokan ada 30 no missing data dengan 4 features atau 4 dan target with 2 value-nya itu. Nah, ini kita bisa lihat di atasnya ini adalah jumlah variansnya. Untuk PC1 ada 0,24, PC2 0,18, PC3-nya 0,14, dan PC4-nya itu 0,125. Lalu kita kategorikan itu dari 30 kategori, ada palsu, asli, palsu, asli gitu. Nah, di scatter plot kita bisa lihat lagi untuk axis X-nya atau PC1 dan axis Y-nya PC2 seperti itu. Ini bisa kita ubah sesuai dengan informasi yang ingin kita lihat. Ada PC3 dengan PC1 atau PC3 dengan PC2 seperti itu. Nah, ini hasilnya nanti akan berbeda-beda untuk perubahan letaknya. Nah, lalu kita tekan colornya itu adalah kategori ini. Ini kita coba kalau X-nya itu PC1 dan Y-nya itu PC2. Beginilah hasilnya. Nah, ini untuk yang bulatan biru itu adalah kelompok asli, varians asli, dan untuk yang merah itu adalah bagian palsu, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mencoba kembali. Oke, kita coba colornya itu menjadi kategori dan shape-nya juga kategori. Nah, untuk size-nya itu akan kita lakukan perbedaan. Kita menggunakan PC1 saja, seperti itu. Nah, beginilah hasilnya. Untuk yang X-nya itu adalah palsu dan yang bulatannya itu adalah yang asli. Setelah teman-teman, itulah hasil dari pengimplementasian model PCA menjadi
dari Machine Learning Orange. Nah, semoga teman-teman bisa terbantu dalam penggunaan PCA ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.